Pelajaran kita kali ini yaitu tentang hukum Gauss. Ini bagian dari listrik statis. Sebelumnya kita telah belajar tentang gaya Coulomb dan medan listrik. Nanti tinggal dilihat di deskripsi. Kali ini kita lihat yaitu tentang flux listrik yang biasa disimbolkan dengan psi. Sekarang kalau kita lihat di sini, ini suatu bidang dengan luas penampang A. Kemudian ada medan listrik menembus bidang ini. Kita katakan sebesar E. Sudut yang dibentuk antara E terhadap garis normal. Jadi diingat nanti, sudut itu selalu diukur terhadap garis normal. Kita katakan theta. Garis normal ini selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi besarnya flux itu sama dengan E dikali A dikali cos theta. Perlu diingat, jika nanti dalam soal cos theta-nya tidak diberitahu, kita anggap itu sama dengan 1. Flux juga dapat dirumuskan dengan jumlah muatan, berarti sigma Q per epsilon 0, permitivitas ruang hampa. Dan rapat muatan, kita katakan ini sigma huruf kecil, itu sama dengan jumlah muatan per luas penampang. Berarti kalau mau kita ambilkan rumus jumlah muatan ini, dari persamaan ini, berarti sigma, ini sigma kecil ya, dikali dengan A, maka kita tuliskan seperti ini. Oke, kita lihat kuat medan listrik pada dua plat sejajar. Jadi kalau ini ada dua plat, ini luasnya sama dengan muatan masing-masing positif di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan seperti ini. Perlu diingat, medan listrik itu selalu dari muatan positif ke muatan negatif atau menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif, terpisah sejauh D. Maka besarnya medan listrik dapat kita peroleh dari persamaan ini, tinggal kita gabungkan aja. E dikali A sama dengan sigma Q per epsilon 0. Jadi dapat kita buat gini, E dikali A sama dengan sigma Q itu dari sini dapat kita buatkan sigma dikali A, yang ini, per epsilon 0. Kita coret A-nya, berarti dari sini dapat kita peroleh E itu sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Oke, kita lihat ke soal. Katanya dalam soal, suatu bidang persegi dengan panjang sisinya 20 cm diletakkan miring dengan sudut kemiringan terhadap mendatar 30 derajat. Ditembus oleh medan listrik dengan arah mendatar seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Gambarnya seperti ini bidang, kemudian E-nya menembus mendatar seperti ini terhadap bidang. Jika kuat medan listrik 400 Newton per Coulomb, maka flux listrik pada bidang tersebut adalah, kita tentukan dulu garis normalnya dan sudut yang dibentuk. Maka ini pembahasannya, kita ambil ini garisnya dan bidangnya ini kemiringannya seperti ini kira-kira. Kemudian sudut yang dibentuk ini adalah 30 derajat. Kemudian E-nya ada mendatar, kita katakan ini E, dan garis normal tegak lurus bidang ini kita katakan sebagai N. Nanti sudutnya harus diambil ke sini. Oke, kita tentukan dulu sudutnya. Kalau ini kita ambil lurus ke atas, berarti ini 30, yang ini sama dengan 60. Ini 60 derajat. 30, 90, 60. Yang di atas ini pasti 60. Sama. Yang ini 30, berarti ini sama dengan 60 derajat. Jadi kita telah peroleh sudut yang dibentuk E terhadap garis normal. Maka kita cari dulu luasnya. A sama dengan 20 kali 20. 20 cm kali 20 cm sama dengan 400 cm kuadrat. Dari sini kita peroleh bahwa luasnya itu sama dengan 0,04 meter kuadrat. 400 cm kuadrat kita ubah ke meter kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus, flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Kita masukkan E-nya 400, kemudian luasnya 0,04 dan sudutnya tadi kita peroleh 60 derajat. Maka 400 kali 0,04 cos 60. Ini sama dengan 16 dikali dengan cos 60 adalah setengah. Hasilnya sama dengan 8 Weber. Jawabnya adalah yang D. Soal nomor 2. Dikatakan di sini, jika di pusat sebuah bola berjari-jari 1 meter, terdapat muatan sebesar plus 2 mikrocoulomb. Besar flux listrik yang keluar dari permukaan bola adalah mendekati. Maka kita lihat pembahasannya. Yang diminta adalah flux. Flux itu rumusnya adalah Q per epsilon 0. Q itu 2 kali 10 pangkat min 6, di mana epsilon 0 8,85 dikali 10 pangkat min 12.
2 dibagi 8,85 berarti hasilnya sama dengan 0,226. Ini naik ke atas pangkat min 12 jadi positif. Dikurang 6 hasilnya adalah 10 pangkat 6. Atau bisa juga kita tulis, tinggal kita geser komanya, jadi ini jadi 10 pangkat 5. Berarti 2,26 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per kolom. Jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 mengatakan perhatikan gambar berikut ini. Lempeng konduktor memiliki kerapatan muatan plus sigma dan bola konduktor bermassa M bermuatan plus Q. Digantungkan pada lempeng tersebut dengan benang sutra panjang L. Sudut theta yang terbentuk kecil sekali seperti tampak pada gambar. Nilai X adalah. Kita lihat pembahasannya. Karena katanya sudutnya sangat kecil. Untuk sudut yang sangat kecil, maka nilai tangen theta itu hampir sama dengan sin theta. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah X, kemudian ini adalah L, di depan sudut. Berarti sin theta itu adalah X per L, maka kita tulis X per L. Sekarang kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Yang pertama kita ambilkan dengan tali sebesar T. Kemudian dia didorong, berarti ada gaya tolak-menolak. Gaya kolom atau gaya listrik kita katakan Q dikali E. Benda ini memiliki massa, tentu ada gaya berat sebesar M kali G. Kita uraikan nilai T-nya ke arah mendatar, kita katakan sebagai Tx. Untuk benda setimbang, maka Tx sama dengan QE. Kita buatkan di sini, Tx itu sama dengan QE. Kemudian kita lihat, Tx ini di depan sudut. Kalau di depan berarti kita gunakan sin. Jadi kita tulis T sin theta sama dengan QE. T kita uraikan terhadap sumbu Y. Ini sama dengan TY. Setimbang berarti gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. TY sama dengan MG. Kita buatkan TY sama dengan M kali G. Kalau ini udah sin, atau kita katakan ini di samping sudut, sama dengan ini, pasti kita gunakan cos. Berarti T cos theta sama dengan M kali G. Tinggal kita bandingkan. Yang di atas dibagi yang di bawah, tentu T-nya kita coret. Sin theta per cos theta itu sama dengan tangen theta. Sama dengan QE per M kali G. Untuk sudut yang sangat kecil, maka tangen theta hampir sama nilainya dengan sin theta. Itu sama dengan X per L. Sama dengan Q yang ini kita tetap tuliskan, sedangkan medan listrik adalah rapat muatan per permitivitas ruang hampa atau udara dibagi M kali G. Kemudian kita teruskan, X ini yang diminta, maka ini kita pindahkan ke sini. Jadi Q dikali sigma dikali L. Ini turun ke bawah. Hasilnya X sama dengan Q dikali sigma kali L per M kali G kali epsilon 0. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.